Mari kita lanjutkan di modul 11 ini, kita akan membahas mengenai game Ultimate Mobile App. Game ini merupakan salah satu bentuk mobile app yang paling kompleks. Jadi kita akan ada satu modul khusus mengulas mengenai pengembangan mobile app berupa game. Nah, di segmen pertama ini kita akan mulai dengan Dream, Plan, Do, Check, Act. Jadi kalau terkait dengan pembuatan game, awalannya adalah bermimpi dulu. Harus ada imajinasi dulu. Ini merupakan kuliah platform dan pengembangan aplikasi mobile dengan saya Yusef Rusmansyah sebagai dosen pengampu utama. Mari kita lihat pengenalan pengembangan game. Ada beberapa langkah di sini. Yang pertama, harus punya rencana dulu. Tadi bermimpi, kemudian dibuat rencana. Kemudian organize your team effectively, ini harus ada timnya. Game sangat sulit dibuat sendiri. Kalau game casual itu mungkin ya yang sederhana bisa, tapi yang terlalu sederhana sudah nggak bakal laku sekarang ya. Sangat sulit laku karena game sudah begitu kompleks ya, begitu menarik. Kemudian game development is software development. Software yang sangat rumit karena tidak hanya sekedar visual, efek-efeknya banyak ya, ada efek suaranya, ada efek videonya, dan macam-macam. Kadang kalau harus ada pula misalkan efek getar dan lain-lain, itu harus juga diberikan, harus dibuat ya. Where to turn for outside help, ini kalau terkait outsource. Ada beberapa hal yang perlu kita beli dari luar. Kalau kita kembangkan sendiri terlalu lama atau terlalu mahal atau kurang begitu baik. Kemudian how to ship a game. Nah, game ini bisa saja tidak sekedar kita memberikan di marketplace, tetapi ada komunitas tertentu dan lain-lain. Kemudian ada post release dan success and the long race. Ya, nanti kita lihat ya lebih lanjut. Nah, kenapa kita perlu membuat game? Ya, salah satu jenis aplikasi mobile yang paling menguntungkan adalah games. Boleh jadi di Indonesia atau secara khusus di dunia, orang paling banyak belanja itu belanja games ya. Jadi market share-nya sangat besar. Meskipun ya yang bikin juga banyak ya, ada game house itu. To share a dream, ya pada intinya game designer memiliki imajinasi bagaimana permainan dimainkan dan kemudian diwujudkan dan akhirnya orang begitu banyak menikmati. Kemudian game stage, ada beberapa game yang memberikan pembelajaran yang lebih khusus namanya serious games ya. Kemudian ada games genres, satisfy different appetites ya, macam-macam tipe-tipe atau genre dari games itu. Ada gambling, puzzle, parlor games, military and sports simulations, ada role playing games ya, RPG. Kemudian ada combat misalkan yang sekarang itu teamwork juga ya, semacam game-game yang menjadi e-sports. Kemudian youth making games. Para pembuat game ini, game developer maupun game designer kebanyakan adalah anak muda ya. Kemudian ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya duit. Jadi game, apalagi aplikasi mobilenya, sebuah proyek yang rumit, aplikasi yang rumit, investasinya besar. Jadi ya harus yakin bahwa bisnisnya menguntungkan. Mengapa membuat game ini sulit? Ya, planningnya rumit karena yang dilibatkan sangat banyak. Game itu berbeda dengan aplikasi yang biasa. Very few titles are profitable. Game house itu merilis 10 dan berharap paling 1 atau 2 yang menguntungkan ya. What are financial expectations of your game? The scope of the game must match financial parameters. Nah, ini cukup rumit ya, aspeknya banyak sekali game itu. Bukan hanya software saja, tapi banyak sekali aset-aset seninya ya di situ, visual maupun
aural atau audial. Why your game should profit? Feature storm, feature selalu ingin ditambahkan ya. Dan ada satu adagium di sini, if the game is worth making, make it excellent. Jadi game itu ya kalau memang layak dibuat ya harus dibuat sebaik-baiknya. Harus perfeksionis. Supaya viral, supaya orang senang dan kemudian bisnisnya dapat menguntungkan. Itu dulu untuk segmen pertama, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.